Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jaga matamu, aku malas ribut dengan wanitamu jika nantinya kau sungguh jatuh cinta padaku. Sentak Gaby dengan tatapan tajamnya menusuk kedua mata yang masih memandangnya. Cih, percaya diri sekali kau jika aku akan jatuh cinta denganmu hanya karena memandangmu, sahut George tak mau kalah berdebat dengan wanita angkuh satu itu. Oh iya, kita buktikan saja nanti. Dan di saat itu terjadi, kau harus mengingat baik-baik bahwa kau adalah orang yang paling aku benci di dunia ini, tegas Gaby. Aku akan mengingat baik-baik apa yang kau ucapkan itu. Bagus. Kalian ini sesungguhnya ada cinta yang tersirat jika aku lihat dari cara memandang satu sama lain. Hanya saja kalian berdua sangat angkuh dan tak mengakuinya. Celetuk Sophie. Ia langsung menutup mulutnya setelah mengatakan hal itu. Entah keberanian dari mana dirinya mengangkat suara pada singa betina dan singa jantan itu, karena ia sangat gemas dengan kelakuan George dan Gaby hingga mulutnya tanpa sadar mengatakan apa yang ia nilai. Jaga bicaramu, sentak George dan Gaby bersamaan. Keduanya saling memberikan tatapan tajam pada Sophie. Sophie menundukkan kepalanya, nyalinya tak cukup banyak untuk menghadapi dua manusia dengan sorot mata yang sama-sama ingin menelan dirinya hidup-hidup. Mendapati suasana meja makan yang memanas, Diora menendang kaki suaminya yang berada di hadapannya untuk membantu melerai pertikaian itu, karena ia tahu jika Gaby tak akan mudah redup emosinya ketika sudah tersulut. Namun ternyata bukan kaki Davis yang ditendang oleh Diora, melainkan kaki George yang kakinya berdekatan dengan Davis. Kupatahkan kakimu jika kau menendangku sekali lagi, ancam George pada Gaby. Siapa yang menendangmu? Kau benar-benar ingin mengajakku ribut ya? Lebih baik kita baku hantam saja daripada kau menuduhku yang tidak-tidak. Gaby menggulung lengan kemejanya yang berukuran besar, siap untuk baku hantam dengan George. Diam, kuseret kalian ke gereja dan kunikahkan kalian sekarang juga jika masih ribut. Davis yang sudah mulai lapar dan jengah dengan perdebatan sepasang insan yang tak pernah akur itu pun melayangkan ancaman yang tak pernah main-main. Dia jika berucap selalu ditepati, bisik Diora pada Gaby. Maka sudahi saja perdebatan kalian yang tak berujung itu jika tak ingin diseret paksa olehnya, imbuhnya. Srak! Gaby tak menanggapi bisikan Diora. Ia menarik piring dengan kasar hingga menimbulkan bunyi. Ia pun hendak mengambil makanan, namun terhenti ketika seseorang menegurnya. Kau datang terakhir, main ambil makanan duluan, antri, bentak George, orang yang membuat Gaby mengurungkan niatnya untuk makan. Gaby meletakkan piringnya kembali dan menelungkupkannya seperti semula. Serak, bunyi kursi bergeser terdengar keras karena Gaby sengaja berdiri dan mendorong kursinya ke belakang. Kalian lanjutkan saja makannya. Aku sudah tak nafsu makan di sini jika ada pria bermulut sampah itu. Gaby menunjuk George dengan telunjuknya. Permisi, pamitnya. Ia pun pergi meninggalkan 4 orang yang menatap tanpa berani membuka suara. Gaby berencana akan memesan room service saja untuk sarapan. Dia juga manusia biasa yang butuh asupan nutrisi. Apalagi dirinya tak ingin kejadian beberapa hari yang lalu terulang lagi ketika ia tak makan 1 hari penuh membuatnya hingga pingsan. Gara-gara kau, Gaby jadi marah dan tak mau makan bersama. Lagi pula yang menendangmu itu aku, bukan dia. Salahmu sendiri, kakimu berdekatan dengan kaki suamiku. Diora menyalahkan George sebagai penyebab kekacauan makan bersama yang dia harapkan. Alasannya sangat ingin makan bersama karena ingin merayakan kesembuhan fobianya. Kini hancur sudah.
George tak menanggapi, dia hanya mengedikan bahunya acuh, namun matanya masih menatap punggung Gabby yang terus menjauh. Satu yang ia tangkap, jika Gabby orang yang tak bisa disinggung sedikit pun. Termasuk saat ini, Gabby yang tersinggung dengan tuduhan George serta nada bicara George yang membentak dirinya ketika mengingatkan untuk antri mengambil makanan hingga berujung ia tak memperdulikan jika keempat orang itu sudah menunggunya lama hanya untuk makan bersama karena ia sudah sangat malas berada di dekat George yang berujung pertikaian tanpa akhir. Padahal menegur bisa dengan cara yang halus tanpa membentak. Gabby sungguh memesan sarapan menggunakan layanan room service. Ia sudah sangat malas dan muak melihat wajah George yang selalu membuatnya berdebat terus-menerus. Usai sarapan, semua bersiap untuk ke bandara. Kali ini, Gabby sudah siap di lobi bandara terlebih dahulu. Ia sudah mengatakan pada Diora akan menunggu mereka di bandara saja, karena tak ingin satu mobil dengan George. Sebenci itu dirinya dengan George hingga menghindari pria itu. Gabby duduk di atas kopernya, sebab hari ini bandara sangat ramai hingga tak ada kursi tunggu yang kosong. Ia menggunakan celana jeans panjang, kemeja biru gelap kedodoran dengan panjang yang menutupi setengah daerah pahanya, tas ransel yang ia selempangkan satu di bahunya, sneakers berwarna putih, rambut dicepol, kacamata hitam yang bertengger menutup kedua matanya, earphone yang menutup kedua telinganya, dan satu cup ais cappuccino menemaninya menunggu 4 orang rombongannya. Kakinya menghentak-hentak lantai seirama dengan musik rock yang ia dengar di telinganya. Kepalanya naik turun dengan tangan yang memperagakan jika dirinya tengah bermain gitar. "Shit, mengganggu," umpat Gabby ketika satu earphone-nya diambil paksa oleh seseorang. Sontak ia langsung berdiri menantang orang di hadapannya yang berani mengusik kesenangannya. Setelah melihat siapa orang yang mengganggunya, ia menyambar earphone-nya dengan kasar. Ia tak berniat membuka suaranya. Gabby memilih menarik tuas kopernya, mengayunkan kakinya, dan mendorong kopernya menjauhi George. Ya, siapa lagi yang berani mengusik hidup Gabby jika bukan George? George yang mengajukan dirinya sendiri untuk mencari Gabby di tengah lautan manusia yang memenuhi bandara. Saat ia mencoba memanggil Gabby dengan baik-baik namun tak direspon, ia langsung mengambil dengan kasar earphone di telinga Gabby. Tak tahu apa yang ada di pikiran pria itu hingga ia selalu saja mengusik hidup Gabby. George langsung mengejar Gabby. "Bukan ke sana arahnya, tapi ke sana," tegurnya menunjuk arah yang berlawanan. Gabby yang sudah berjalan menuju tempat check-in tiket langsung berbalik arah tanpa menanggapi George. Ia tak ingin berujung perdebatan di tempat umum yang ramai sekali. Pasti akan menjadi tontonan jika itu terjadi. Mereka langsung bertemu dengan Davis, Diora, dan Sophie yang sudah menunggu di gate khusus para pemilik jet pribadi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk ke dalam jet pribadi milik Davis. Gabby membiarkan George untuk duduk terlebih dahulu agar dirinya bisa memilih tempat duduk yang tak berdekatan dengan George. 21 jam perjalanan. Akhirnya mereka sampai di Helsinki Airport. 2 mobil yang sudah terparkir di depan bandara. Mobil satu milik Davis yang diantarkan oleh salah satu petugas bandara yang dititipi mobil milik Davis dan satunya lagi milik George yang dititipkan pada sekretarisnya. "George, kau antar Gabby dan Sophie pulang," titah Davis. Jawab George. "Tak perlu, aku akan pulang sendiri naik taksi," tolak Gabby mencari-cari kopernya. "Di mana koperku?" tanyanya pada George yang ia curigai. George mengedikan bahunya. "Mungkin hilang," balasnya dingin. Padahal koper Gabby sudah lebih dulu dimasukkan olehnya ke bagasi mobil ketika wanita itu mengantarkan Sophie ke toilet.
Awas saja jika kau menyembunyikan koperku, ancam Gabby. Kopermu sudah dimasukkan ke bagasi olehnya, terang Diora yang kasihan dengan kebingungan sahabatnya. Kau, Gabby menuding George dengan telunjuknya. Keluarkan koperku sekarang juga, perintahnya. Keluarkan saja sendiri, sahut George acuh. Kalian ini seperti kucing dan tikus, tak pernah akur, seloroh Diora. Lebih baik kau bersamanya, lebih aman daripada sendiri, imbuhnya. Memangnya kenapa kalau sendiri? Ada orang yang berani denganku memangnya? Gabby meninggikan suaranya karena tak suka sahabatnya malah berpihak pada George. George tak memperdulikan penolakan Gabby. Ia menarik tangan wanita itu menuju ke mobilnya. Masuk! George membukakan pintu untuk Gabby, pintu di depan yang persis di samping jok pengemudi. Ia masih penasaran dengan pria ingkar janji, sehingga ingin mencecar lagi Gabby hingga wanita itu mau membuka suaranya. Gabby menghempaskan tangannya. Cih, tak sudi aku duduk di sampingmu. Ia membuka pintu lainnya, lalu masuk ke dalam mobil dengan menutup pintu dengan keras.